hadirin semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin menyampaikan turun pendapat tentang bagaimana sebenarnya Sidoarjo kemarin dan Sidoarjo yang akan datang. Beberapa peristiwa yang bisa 2000-an awal itu terjadi berbagai kasus korupsi. Saya sudah terlibat di dalamnya, minimal tahu apa sebabnya, siapa saja pelakunya dan apa pemicunya. Termasuk yang kemarin juga ada unsur-unsur sedikit yang sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar, tapi ibarat kita di jalan, kalau batu itu kan kelihatan gede di depan kita. Kalau mau dihancurkan dihancurkan, kalau mau diangkat diangkat, kalau mau dihindari dihindari. Tapi yang bahaya ini batu kecil. Kalau kerikil kita nggak tahu, ternyata kaki kita tidak kerikil tapi meleset kemudian jatuh. Nah ini yang kira-kira nanti akan yang terpilih, dan kemarin kita dengan berbagai pertimbangan kita harapkan harapan dan janji-janji beliau bisa terwujud, terutama yang menyangkut keprihatinan kita tentang tragedi korupsi yang beruntung itu. Salah satu kunci yang saya usulkan untuk menjadi perhatian Pak Bupati terpilih dan Ibu Wakil Bupati adalah salah satu kunci mencegah korupsi adalah kolaboratif governance. Jadi jangan sampai terjadi di Sidoarjo ini ada seorang individu yang terlalu dipuja-puja, seakan-akan dia sempurna, terbaik, paling hebat, yang dikagumi, yang kemudian ternyata ketika menghadapi sesuatu kita jadi kecewa bersama. Nah, sayang sekali, padahal itu sebenarnya bisa kita ingatkan dari awal. Dalam banyak diskusi dengan teman-teman, ya yang paling sehat adalah kita semua ikut merasa bahwa ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama, yang untuk mengingatkan. Kolaboratif governance itu ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah konsensus dan komitmen. Nah ini menyangkut kekhawatiran kita semua bahwa bupati dan wakil bupati pada suatu saat tidak bersatu lagi. Mudah-mudahan di antara beliau berdua ada konsensus yang kuat dan komitmen untuk mematuhinya. Tentu di bawah permukaan kita pernah dengar mungkin selentingan tentang ya pembagian hasil apa yang ternyata salah satunya tidak komitmen kemudian menjadi masalah. Ada yang ingkar janji, ada yang tidak menepati komitmennya, yang itu akan kemudian menjadi masalah yang rumit karena terjadi beruntun. Ada yang kemudian tidak terima, ada yang mempersoalkan secara hukum dan kemudian menjadi masalah beneran. Salah satu yang tidak selesai sampai sekarang itu soal parkir. Ya awalnya bagaimana, tentu kita semua wajib menggali itu bagaimana terjadi, dan sampai sekarang parkir itu tidak pernah selesai, masuk pengadilan lagi. Pendapatannya masih minim Pak, dari 30 miliar hanya setor sekian, sekitar 6 miliar sekarang, dan itu pun baru 1-2 tahun terakhir, padahal komitmennya sudah tahun berapa itu sejak pilihan bupati selesai. Konsensus dan komitmen ini kita harapkan sudah dipatuhi, disepakati, dan akan dijalankan 5 tahun ke depan antara Pak Subandi dan Bu Mimi. Mudah-mudahan tidak ada yang ingkar janji di antara keduanya. Nah, komitmen ini juga saya harapkan dilakukan, ditepati oleh Pak Bupati kepada semua elemen masyarakat. Jadi kalau Pak Bupati pernah janji kepada organisasi sana, ya harus ditepati. Kepada rakyat sana, ya harus ditepati. Namanya komitmen. Jadi jangan sampai hanya terpilih kemudian tidak menepati. Ya, seperti itu. Ini cuma usulan ya, bukan kritik karena belum menjabatannya. Kemudian yang kedua, selain soal konsensus dan komitmen, ada di Sidoarjo. Jadi kemarin rame-rame soal hibah itu, saya kira ada kritik di sana bahwa seharusnya uang APBD itu lebih menyentuh banyak golongan, banyak elemen, sehingga tidak ada yang satu merahasiakan anak masker,
yang lain merasa dianaktirikan. Nah ini sumber masalah juga. Ya, jadi teman-teman LSM, teman-teman wartawan, teman-teman ormas, teman-teman parpol, semua yang dilibatkan dan mendapatkan sumber daya yang sepadan dengan kinerjanya. Jangan hanya orang yang bermodal kedekatan kemudian mendapatkan sumber daya yang berlebih, sementara yang bekerja optimal membantu pemerintahan tidak mendapatkan sesuai dengan. Nah ini yang terjadi juga, mohon maaf, teman-teman LSM dan nah ini banyak keluhan juga kemarin karena tidak merasa diperhatikan. Dan terakhir saya dengar dari salah satu sumber terpercaya bahwa pimpinan kita akhirnya menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Oh gak bian-bian atau merangkul anak-anak. Nah ini kan sudah terlambat. Mudah-mudahan Pak Bupati yang akan datang betul-betul memperhatikan ini. Perhatiannya bisa merata. Sumber daya yang merata ini juga termasuk misalkan atau media seperti yang disinggung banyak disinggung tadi, yang mohon maaf, jangan diperlakukan hanya sebagai mendapatkan sumber daya itu sampelase, cukup dikasih jatah di Kominfo dianggap sudah selesai. Tidak begitu sebenarnya. Teman-teman wartawan, Bapak bisa mengenal satu persatu, Pak. Ada teman-teman wartawan itu yang sudah punya pengalaman sampai ke luar negeri beberapa negara. Mereka punya banyak referensi untuk membangun Sidoarjo. Bisa diajak diskusi. Nah ini Pak Bupati pernah janji kepada saya dan teman-teman untuk mengajak semua wartawan berkumpul dan berdiskusi. Dikumpulkan semua, diajak ngopi, kemudian diminta memberikan masukan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini juga ditepati karena jangan lupa Pak, kemarin itu mencuatnya kasus korupsi juga tidak akan pernah lepas dari media. Kelihatannya kecil, tapi begitu ada tersentuh satu media, maka semua se-Indonesia akan tahu itu dan tidak akan mungkin dicegah. Jangan pernah membayangkan lobby ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke DPR RI, kemanapun itu akan berhasil jika media tetap memblow up. Tetap tidak akan bisa, dan itu terbukti kemarin. Bagaimana KPK harus berhari-hari berdiskusi untuk hanya memutuskan status tersangka, tapi semua media masih meliput dan akhirnya tetap tidak bisa menilai. Nah ini saya berharap Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati tidak hanya menganggap media sebagai media publikasi yang hanya diharapkan nurut diatur ke sana kemari, tidak boleh memberikan kritik. Alhamdulillah saya pernah dengar sendiri dari mulut Pak Rahmat Wajiri, Bu Mimi maupun Pak Bandi bahwa akan ada komitmen untuk mengajak teman-teman media membangun Sidoarjo dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan itu ditepati lagi. Yang ketiga saya respon ya Pak ya. Pak, kalau memang ada wartawan yang seperti itu, saya setuju dengan Pak Hajiwati untuk benar-benar mengkritisi. Karena wartawan itu Pak sekarang, karena dengan media online yang begitu menjamur, semua orang dengan mudah mengaku wartawan. Dan mereka mendengar bahwa mencari uang dari menjadi wartawan itu sangat mudah. Maka jangan heran Pak, pedagang sapi bisa tiba-tiba punya kartu PES. Pedagang kaki lima bisa tiba-tiba punya kartu PES. Betul nggak Pak Mami? Betul. Dan itu sangat merisaukan. Maka di sini saya juga autokritik ke teman-teman media, terutama organisasi-organisasi media. Ini juga tugasnya Pak Haji Makin, jangan lupa bahwa tugas organisasi profesi itu juga menjaga marwah profesi. Jadi kalau ada wartawan yang menyimpang, organisasi PWI misalnya atau apapun, jangan diam. Itu kewajiban juga Pak untuk mengingatkan, mengoreksi, membina, mendampingi supaya kalau ada praktek jurnalisme yang menyimpang segera diselesaikan. Kalau ada dokter gadungan saja ide ikut turun tangan kok. Perawat palsu juga organisasi perawat itu turun tangan, apalagi Polri, BNI dan sebagainya. Saya kira ini autokritik untuk organisasi profesi juga segera ikut
berperan, jangan dibiarkan Pak seolah-olah tidak tahu urusannya masing-masing, nggak bisa. Karena organisasi profesi punya kewajiban menjaga marwah profesi. Untuk wartawan jangan lupa bahwa kemerdekaan nasional Indonesia ini juga diwarnai oleh kiprah wartawan Pak Muhammad Hatta, Pak Muhammad Yamin, Pak Ki Hajar Dewantoro, itu juga jurnalis. Bisa kita lihat di sejarah bahwa mereka adalah tokoh-tokoh penulis dan jurnalis yang diakui atau tidak, faktanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang waktunya para wartawan di Sidoarjo berjuang untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Setuju nggak teman-teman? Iya, jadi jangan hanya kesana kemari selesai tidak ada kiprahnya sama sekali. Ya. Yang ketiga adalah, maaf agak panjang Pak Moderator, orang diajak seperti tekad Pak Supandi yang saya ikuti di beberapa kampanye, prinsipnya adalah merangkul. Nah, ini membahagiakan Pak kalau melihat Pak Supandi. Saya melihat Pak Supandi dengan mata saya mata dan kepala saya sendiri, di mana-mana sangat mudah merangkul warga, sangat mudah merangkul siapa saja, tidak pilih-pilih. Mudah-mudahan sikap merangkul ini akan menjadi tren ya di Sidoarjo, bahwa kita berangkulan terus-menerus di Sidoarjo, membangun bersama-sama. Seperti Pak siapa tadi, Pak Najib, Ustaz Najib, tidak ada istilah inting-inting nih Pak. Nah itu yang bahaya, yang inting-inting, semua harus dirangkul. Yang terakhir, kemampuan komunikasi. Ya, Pak Bupati ini saya juga tahu kemampuan komunikasinya sangat bagus, karena mantan kepala desa dari bawah bisa dekat dengan rakyat yang di tingkat bawah sekalipun. Saya tidak memuji, tapi saya melihat sendiri beliau memang sangat gampang dekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan sikap beliau yang rendah hati, mudah berkomunikasi, nanti cita-cita kita bahwa pendopo itu akan menjadi tempat bersama untuk menyampaikan ide-ide dan sebagainya bisa terwujud. Jadi ngopi bisa di pendopo, mengaji bisa di pendopo dan sebagainya. Saya kira intinya itu bahwa 4 pilar tadi merupakan kunci untuk mencegah korupsi, yaitu pemerintahan yang kolaboratif, mengajak semua pihak untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rosi. Ini wartawan 3 jaman, ngalami mulai zaman